Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan mengenai mobil listrik karya anak bangsa yang berhasil memenangkan berbagai kompetisi di kancah internasional bersama dengan Mas Faros. Mas Faros masih bersama kami? Halo Kak Andrew, masih Kak? Baik, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Mas Faros, apa sebetulnya yang membuat karya dari tim Arjuna ini bisa menang di kancah internasional, kompetisi internasional ya, di mana di situ diadakan di Jepang dan ada berbagai kompetitor-kompetitor lain dari berbagai dunia, berbagai negara yang notabene-nya juga industri otomotifnya lebih maju dibanding Indonesia. Apa yang membuat karya tim dari Arjuna ini bisa menang? Oke, baik Kak. Mungkin pada tim kami itu kami mendesain dan membuat sendiri untuk BMS Kak. Kalau perlu diketahui, BMS itu Battery Management System yang dimana itu digunakan untuk menyeimbangkan beban yang dialami oleh tiap baterai supaya baterainya itu bisa tahan lama dan lebih awet Kak. Jadi lama pakainya tuh bisa sampai bertahun-tahun juga dengan adanya BMS dan itu kami membuat sendiri Kak. Mendesain pun juga kami sendiri, menghitung juga sendiri. Nah, eh, yang membuat kami menang juga kami tidak hanya fokus pada pembuatan mobil dan riset mobil tentang performa juga. Kami juga melakukan fokus pada eh, manajemen report dan ada cost report juga pada saat itu. Itu seperti bisnis plan yang dilombakan juga pada perlombaan FSI Jepang. Di sana kami meriset dan melakukan perkiraan terhadap bagaimana sih mobil kita bisa diperjualbelikan, bagaimana kalau misal diproduksi massal, seperti itu, Kak. Hmm, negara-negara mana saja yang ikut dalam kompetisi tersebut, Mas Rival, dan yang paling sulit ya, yang menjadi rival bahkan di dalam kompetisi tersebut itu dari negara mana? Oke, untuk rival kami atau mungkin negara-negara sulit itu khususnya pada kelas EV ya, Kak. Pada kelas EV kami merasa sulit untuk bersaing dengan negara-negara Jepang tadi. Karena memang dari negara-negara Jepang sendiri itu akses terhadap industri otomotifnya sangat mudah dan akses terhadap komponen-komponen listrik yang dimana pada saat ini memang komponen mobil listrik itu masih sangat sulit Kak dibuat. Dan kami pun dari tim Arjuna kalau memang terpaksa kami juga masih melakukan impor Kak dari luar negeri dan salah satunya juga dari Jepang. Nah, mungkin kalau dari tim-tim Jepang sendiri karena mereka dekat dekat dengan industri otomotif di sana juga mereka pasti akan sangat mudah dan di mana mereka juga bisa meriset komponen-komponen tersebut lebih lama waktunya karena tidak ada pengiriman, tidak ada eh, biaya yang lebih juga dalam pengiriman tadi, Kak. Baik, jadi dukungan dan support dari pemerintah dan juga berbagai lembaga itu menjadi sebuah apa ya tantangan ya untuk tim Arjuna dan teman-teman semua yang berkarya anak-anak bangsa untuk bisa mengedepankan dunia otomotif juga ya Mas ya. Iya, betul sekali, Kak. Karena memang dukungan dari pemerintah itu ibaratnya sangat kami tunggu-tunggu sekali dan eh, dengan adanya dukungan pemerintah pasti sekali riset kami juga akan semakin maju dan akan semakin punya banyak waktu lebih untuk bisa meriset hal-hal yang sekiranya bisa kita tingkatkan untuk mobil kita bisa mencapai performa maksimalnya, Kak. Baik. Lalu sejauh ini bagaimana Mas pendanaan dari karya-karya yang sudah diciptakan dari tim Arjuna? Tadi kan kalau tidak salah ada 7 unit ya yang sudah dibuat. Itu apakah dari universitas atau dari teman-teman yang secara urunan gitu, patungan untuk membuat sebuah F1 listrik atau seperti apa Mas? Oke, untuk membuat satu mobil sendiri itu kami perkirakan butuh sekitar ratusan juta, Kak. Mungkin bisa dibilang sekitar 700 sampai 800 juta. Di sana kami mendapatkan banyak bantuan dari universitas kami sendiri, dari UGM, dan juga kami sering melakukan dan menawarkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, Kak. Seperti bentuk kerjasama sponsorship atau mungkin bentuk kerjasama riset, Kak. Contohnya misal kita meriset baterai dan kita ajukan ke perusahaan supplier baterai ataupun perusahaan produsen baterai seperti itu, Kak. Jadi selain dari kampus sendiri, teman-teman Arjuna juga ini ya inisiatif ya untuk menjalin kerjasama agar bisa mendapatkan pendanaan ya Mas ya. Betul sekali, Kak.
Oke, baik. Ini selain menciptakan sendiri, ke depannya juga akankah bekerja sama dengan berbagai perusahaan otomotif agar ya bisa dikembangkan juga secara massal, Mas Faros? Tentunya kami juga punya cita-cita Kak untuk bisa mengembangkan mobil kami supaya mungkin bisa dikenal masyarakat ataupun bisa menjadi trademarknya mobil listrik di Indonesia. Nah, mungkin perlu diketahui juga kita dari tim Arjuna juga sudah sempat mendesain, menghitung, menganalisis, pokoknya sudah jadi konsepnya, konsep mobil penumpang, mobil listrik penumpang. Mobil listrik penumpang tersebut sudah kami lombakan di PLN ICE tahun 2021 dan kita mendapat juara satu Kak pada saat itu. Nah, dengan konsep mobil listrik penumpang tersebut, mungkin bisa kami ajukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan otomotif supaya bisa dikembangkan ataupun diproduksi secara massal agar menjadi mobil listrik karya anak bangsa yang dapat dipakai oleh masyarakat umum, Kak. Oke, baik. Terakhir, Mas Faros, apa pesan Mas Faros agar anak-anak muda seperti Mas Faros juga bisa berani berinovasi, bahkan berkompetisi juga di kancah internasional, dan ya semoga di tengah pandemi ini semua masyarakat, semua pemirsa di rumah yang menonton tayangan ini juga bisa terinspirasi dan menciptakan sesuatu untuk bangsa kita, Mas Faros. Oke, baik Kak. Mungkin pesan saya tetap semangat teman-teman semua walaupun adanya pandemi dan dengan pandemi tersebut tentunya bukan jadi halangan kita semua untuk tetap melakukan riset, tetap melakukan penelitian dan tetap berusaha untuk mengharumkan nama bangsa. Untuk teman-teman, saya berharap juga teman-teman semua bisa terus memaksa dirinya sampai ke titik puncak supaya dapat melakukan dan mengembangkan prestasi. Seperti itu, Kak. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini bisa memberikan semangat bagi pemirsa di rumah, memberikan inspirasi bagi para pemuda agar berani berinovasi, tidak takut untuk berkompetisi, dan mampu mengharumkan negeri. Terima kasih Mas Faros telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam untuk teman-teman tim Arjuna di sana. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.